Ta'ala dengan ibadah yang tentunya semaksimal mungkin memanfaatkan daripada umur sisa kita, dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipanjangkan umur kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan semakin panjang umur diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya dimanfaatkan untuk beramal, beribadah yang bermanfaat bagi orang lain, maka itulah umur yang terbaik. Akan tetapi celakalah bagi orang yang tatkala umurnya panjang justru dia menzalimi dirinya, menzalimi orang lain, berbuat dosa, menyusahkan orang lain, dan bahkan memusuhi agama ini. Maka inilah seburuk-buruk umur yang diberikan atau yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Baik, adapun kenapa bulan Muharram ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga dengan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam surat At-Taubah di ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah menyampaikan dan saya ulangi lagi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Di sini Allah mengatakan minha arba'atul hurum. Jadi dalam penciptaan 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama masanya penetapan penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi bumi dan langit diciptakan berbarengan dengan apa? Ditetapkannya 12 bulan di dalam setahun. Fiha minha arba'atul hurum. Di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang diagungkan Allah, yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan apa? Dengan Rajab. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah salah satu hadis dalil memang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu amalan-amalan apa saja yang dilakukan di bulan Muharram ini, ya, yang ada di dalam hadis itu ada 2, yakni berpuasa. Lalu yang kedua, ya, tadi hadis-hadis yang sudah kita sampaikan, puasa fadilahnya dan seterusnya. Kalau berpuasa 1 hari di bulan Muharram ini digajarkan ke Rasulullah SAW sama halnya berpuasa 30 hari penuh di bulan yang lain 1 harinya. Lalu khususnya di Ashura di tanggal 10 Muharram, barang siapa yang berpuasa Rasulullah SAW itu kan sama halnya dia melebur dosa-dosanya setahun yang lalu. 1 hari diganjari menjadi satu tahun. Lalu yang kedua, meluaskan belanja di tanggal 10-nya. Ya, bukan setiap hari 1 bulan penuhnya, ya. Jadi bagi ibu-ibu, monggo tafadhol, mangga silakan minta sebanyak-banyaknya di tanggal 10 Muharram, ya, untuk bisa kesempatan beli atau membutuhkan sesuatu. Di tanggal inilah dibutuhkan. Karena kenapa? 2 dampaknya. Pertama, ibu dan anak bisa diberikan kebutuhan sesuai yang dia butuhkan. Lalu berikutnya, tatkala suami ikhlas memberikan harta atau rezeki yang memenuhi untuk istri dan anaknya, maka dia akan dilapangkan rezekinya setahun, ya, dari bulan Muharram ini sampai nanti di bulan Zulhijjah selesai setahun penuh, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man wasa'a ala aliyatihi yawma Ashura. Barang siapa yang melapangkan nafkah belanja kepada keluarganya, yang istrinya, anaknya, dan orang-orang yang dia tanggung makan nafkahnya sehari, mungkin ada bibinya, ada ponakannya, ada pamannya atau orang-orang terdekat dari dia, ya. Kata Rasulullah SAW, wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki baginya sepanjang 1 tahun. Hadis At-Tabarani, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Maka setelah menyangkut beberapa jalur peristiwa, ya, daripada hadis, ya, yang sudah kita ungkapkan tadi di atas, ya,
salah satu di dalam kitab Syu'batul Iman, yakni Imam Al-Baihaqi mengomentari tentang hadis yang tadi, ya. Itu hadisnya hadal isnadihi wa in kanat dha'ifatan fa huwa idza sumu ba'daha ila ba'din akhadat quwwah. Jadi derajat hadis ini sanad-sanadnya meskipun lemah, ya, namun digabungkan menjadi kuat. Ya, jadi kalau digabungkan dia menjadi kuat. Maka dia bagian daripada amal. Nah, adapun amalan-amalan yang lain yang boleh kita lakukan di selama bulan haram ini, yakni yang pertama yaitu memperbanyak melakukan salat, ya, di samping salat yang 5 waktu, tahajudnya, duhanya, ba'diyah, qabliyahnya dan seterusnya semakin diperketat. Lalu bersedekah, lalu mengunjungi para ulama, ustaz, ataupun bersilaturahim, intinya kepada orang-orang alim, bersilaturahim kepada keluarga, kepada ibu kita, kepada saudara mungkin yang di kampung dan seterusnya apabila ada kesempatnya. Lalu berikutnya menjenguk orang yang sakit, mendoakannya dan seterusnya. Lalu mengusap kepala anak yatim dan memberikan sedekah kepada anak yatim. Ini bulan yang paling luar biasa, dianjurkan untuk bisa kita memperbanyak sedekah. Lalu berikutnya memakai sunnah celak, ya, bersilaturahim dan lainnya, maka boleh saja ini dilakukan walaupun memang tidak ada dalil, akan tapi semua daripada perbuatan itu selama mengandung kepada kebaikan, mengandung kepada ibadah dan tidak menyelisih daripada sunnah, maka itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah yang mengada-ada, yang mana tatkala sudah menyentuh kepada nilai ibadah yang diharuskan, yang tidak ditinggalkan. Ini harus seperti rawatib, seperti sholat, seperti sunnah dan seterusnya, sholat sunnah dan yang lainnya, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang ibadah yang berkaitan tentang ketauhidan, ya, beribadah, berma'bud, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala dia bernilai kepada hal yang baik dan bisa mengajak orang menjadi yang baik, maka itu tidak mengapa. Lalu apa saja peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram? Salah satu penyebab bulan ini dihurumkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dicintai atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menerima taubat Nabi Adam di bulan Muharram ini. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu pernah melakukan dosa yang mana tatkala di dalam Al-Qur'an Pak Bri, setorannya sampai surat berapa Al-Baqarah? Apa dosa Nabi Adam? Atau yang lain? Mungkin yang sudah selesai di juz 1. Di juz 1-nya itu, ya, di surat Al-Baqarah itu. Ya. Dosa yang paling besar. Suruh apa? Jangan dekat-dekat pohon khuldi. Apa punya ayatnya? Ustaz Taufik? Mungkin udah merem-merem nih, kayaknya udah ayat ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal, ya, kata Allah, jangan sekali-kali wahai Adam kamu mendekati pohon khuldi atau pohon ini di dalam surga. Kalau kamu mendekatinya sesungguhnya kamu bagian daripada orang yang zalim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tapi ternyata Adam melanggar daripada perintah Allah, ya, maka fatalaqqa Adam, lalu Adam meminta bertobat kepada Allah, ya Allah, ampun kita karena sudah melanggar dan segala macam sampai dikeluarkan dari surga. Fatalaqqa Adam min rabbih, ya, Adam, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di kalimatin fataba alaihi, dan dia bertaubat, ya, innahu huwat tawwabur rahim. Subhanahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat, dan diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam itu terjadi di bulan Muharram, ya. Maka selama dari maksiat yang dilakukan yang bukan kufur, bukan dosa besar dan bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Jadi selama dosa besar itu, ya, Nabi Adam alaihissalam itu melakukan kesalahan atau dosa yang mana sebenarnya bukan dosa besar, ya,
mendekati dari pohon khuldi atau tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yang kedua, Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam yaitu diselamatkan dan kaumnya yang beriman dari air bah, ya, atau dari banjir bandang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kaumnya yang mengingkari Nabi Nuh alaihissalam. Itu terjadi di bulan Muharram. Lalu berikutnya yang ketiga, menenggelamkan Firaun dan memenangkan Nabi Musa alaihissalam. Dan tadi salah satu dari 4 keutamaan daripada bulan Muharram, ya, yang disebutkan kita tadi, yang kita sudah bahas di awal, yaitu salah satunya adalah memenangkan kaum Bani Israel, itu Nabi Musa alaihissalam dari kekejaman Firaun, ditenggelamkan di Laut Merah dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Lalu berikutnya yang keempat, diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan Lut, ya, dari perut ikan Hud. Jadi dikeluarkan dan bertaubat Nabi Yunus alaihissalam atas kesalahannya meninggalkan kaumnya, karena dia sudah berdakwah sekian ratus tahun, nggak ada yang ngikutin, udah tinggalin aja. Ya, makanya salah satu nabi yang mana utusan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kenapa Rasulullah SAW menjadikan nabi dan rasul dan orang yang mulia, sabarnya dan seterusnya, dihina sampai dan seterusnya, pamannya sampai memusuhinya dan seterusnya, tapi tidak ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril mengutus salah satu penghuni daripada gunung untuk 2 gunung untuk menimpakan gunung itu kepada kaumnya. Akan tetapi Rasul mengatakan sesungguhnya mereka tidak paham dari mengetahui suatu saat nanti keturunan mereka dan mereka akan menyadarinya. Akan tetapi tidak dengan yang Nabi Yunus alaihissalam, dia meninggalkan kaumnya sehingga ditelan oleh ikan Hud, lalu dia bertaubat dan dikeluarkan, dan itu terjadi di bulan Muharram. Lalu yang kelima, dianugerahkannya kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia singgasana Ratu Bilqis, bisa langsung diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mengatur angin, bisa bicara dengan angin, dengan binatang, raja sebagai raja jin, raja manusia dan seterusnya, ya, kerajaan dunia dia diberikan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan jin juga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk yang orang tidak bisa ngomong, ya, berbicara dengan binatang, dengan pohon dan segala macam makhluk Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan Nabi Sulaiman pada bulan Muharram. Lalu yang keenam, sembuhnya penyakit siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sesungguhnya Nabi Ayub itu diderita penyakit 18 tahun namanya, tapi bukan penyakit borokan. Salah orang mungkin yang memanakan penyakit borokan Nabi Ayub itu penyakit yang menjijikan. Tidak, dia tidak penyakit, tapi penyakitnya benar-benar sakit, yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain, manusia di atas permukaan bumi ini, yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub sampai dia ditinggalkan oleh siapa? Istrinya. Gitu ya. Jadi sampai ditinggalkan istrinya dan disembuhkan dari penyakit itu. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan di dalam tubuhnya Nabi Ayub itu keluar belatung terus menjijikan dan seterusnya. Tidak. Ya, di dalam riwayat itu tidak seperti itu. Bukan penyakit seperti itu, akan tetapi penyakit yang memang luar biasa, yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain, sehingga memang putus asa istrinya, ya, merawatnya sehingga ditinggalkan 18 tahun sakitnya, ya, dan disebutkan di bulan Muharram. Lalu yang ketujuh, ya, tahun 4 Hijriah terjadi peperangan Zatul Riqa. Zatul Riqa ini adalah peperangan yang besar sampai yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yaitu membawa 400.000 pasukan Muslim dan dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Ya, di sana di tahun ke-4 Hijriah, ya, di mana Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu terbunuh sebagai syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, di sini sebelumnya Zatul Riqa ini dimenangi oleh kaum muslimin. Lalu di tahun ke-8 di yang ke-8-nya, kenapa dimuliakan juga di bulan Muharram ini, selang 61 tahun, ya, jadi 61 Hijriah itu terjadi peperangan, ya, di Karbala, yaitu di Irak, yang mana sampai
mewafatkan cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yaitu itu terjadi di mana tatkala peperangan yang memang mewafatkan, mensyahidkan cucu Rasulullah SAW. Ini di luar dari Zatul Riqah. Zatul Riqah itu di 4 Hijriah ya, di mana Rasulullah SAW membawa pasukan 400.000 ya dan memenangkan peperangan itu, dan itu disyukuri oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Lalu yang ke-8 ya tadi itu yang di tahun 61 Hijriah itu wafatnya atau meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Baik, Bapak-bapak dari Allah Subhanahu wa taala, itu daripada keutamaan daripada bulan Haram, maka seyogianya kita memanfaatkannya dengan baik, dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kita insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Baik, Pak. Tanya, Pak. Ya. Haram sama haram beda ya? Beda. Ya. Haram. Yang ditanyakan perbedaannya. Ya, perbedaannya. Ya, al-hurum ya, itu artinya suci, yang diharumkan. Makanya tanah haram bil ha. Makanya di sini kita juga akan membahas tentang tahsin dan pembelajaran Quran. Di dalam kita membaca Quran itu tatkala huruf berubah, maknanya berubah. Harakat berubah, maknanya juga bisa berubah, tafsirnya berubah. Ya, waqaf dan memulainya itu juga akan berubah. Contohnya juga sama. Ya, di surat Al-Fatihah yang kita misalnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama ain, kedua hamzah, atau dua-duanya hamzah. Mana yang benar, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana yang benar? Pertama atau kedua? Kalau yang salah semua katakan. Ya, Pak Peri sendiri. Ada yang lain? Salah dua-duanya. Kalau salah yang pertama, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana yang benar? Pak Peri tadi dua-duanya salah. Yang lain apa? Enggak ada banyak pendirian. Hah? Kenapa? Yang pertama, oke, yang angkat tangan yang pertama. Bapak sendiri juga. Ini yang lainnya apa ini? Enggak jelas ini. Apalagi mau disuruh ta'adud, mau nikah dua ini. Ini suruh milih akhwat misalnya 4 orang, silakan. Mana? Bingung. Ngomong doang nih. Ayo. Mana yang pertama? Pak Pri tetap dua-duanya salah. Bapak yang pertama, yang lain? Saya tambah lagi nih, saya tambah pilihannya. Yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak berubah yang ketiga? Hah? Yang ketiga benar. Bapak berubah enggak? Berubah. Yang nomor berapa jadi? Yang ketiga. Berarti yang dari semuanya salah, jadi yang ketiga benar. Masih salah semua ya. Bapak yang ketiga. Pak Gun? Yang ketiga. Yang lain apa ini? Ya, ketiga-tiganya salah. Dua-duanya sebagai ain. Ibu-ibu yang belum ditanya, Ibu. Mohon maaf, bukan diskriminasi, nggak kelihatan soalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bil ain dua-duanya. Ya, jadi bukan hamzah semuanya, bukan salah satunya ain yang pertama atau ain yang terakhirnya. Ya. Atau tadi kita misalnya mau mewasal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Salah. Maliki yaumiddin sambung. Salah. Harus mengikuti harokat terakhirnya di ayat terakhirnya, ya. Jadi membacanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahman
boleh membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, berarti kalau kita baca Maliki Yaumiddin, mim yang pertama hilang harokat kasrahnya. Harus dibaca semua. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Jadi semua dibaca adalah mawasal, gitu ya. Jadi tidak diwakifkan atau tidak disukunkan dirinya. Lalu sering terjadi kesalahan juga di ayat kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin. Karena ingatnya di surat An-Nas. Ya, walaupun memang di qiraatus sab'ah ada bacaan yang memang menandaikan mim. Tapi karena kita riwayatnya Hafs dan Asim semuanya jadi panjang. Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin. Nah, di dal yang kedua terkadang ada sering terjadi kekeliruan. Ya, dalnya mungkin karena terlalu fasih membacanya keluar hamas. Maliki Yaumiddin middin. Huruf tak sukun baru dal. Maliki Yaumiddin. Itu tak sukun baru dal ya. Karena berarti ziyadatul huruf. Ya, jadi tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah huruf. Ini sudah tertambah huruf sukun. Maliki Yaumiddin. Middin, tak yang sukun. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita cek. Ihdinas siratal mustaqim. Satu. Ihdinas siratal mustaqim. Mana yang benar? Saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Mana yang benar? Hah? Yang kedua? Yang pertama? Atau? Yang pertama sod, yang keduanya sin. Nah, itu yang benar. Berarti dua-duanya salah. Saya tadi contohkan. Yang pertama sod semua, yang kedua sin semua. Yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan sod dua-duanya, jangan sin dua-duanya. Ya, jangan terlalu fasih. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sya juga bisa. Ya, rawan di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba sama-sama bismillah di surat Al-Fatihah. Sampai selesai Al-Fatihah ini Ustaz Taufik. Ya. Ya, kira Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lah dengan ini kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti. Ini TPA itu. Ya, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau pakai nada pun tetap sama dia dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dirubah sedikit, kalau mim tidak boleh tebal karena dia tipis. Jangan baca Maliki Yaum sama-sama bukan ma, itu dia tebal tipis. Maliki Yaumiddin. Coba Maliki Yaumiddin. iya sama juga, jangan iya karena tebal lihatnya harus tipis karena dia bukan huruf tebal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tepat stamir bisad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati di qaf karena dia kasrah jadi tertib. Walaupun qaf itu tebal, tebalnya di dhammah dengan fathah. Kalau dia kasrah, semua huruf yang tebal yang sifatnya dia menjadi tertib atau tipis. Jadi tidak boleh membaca karena mentang-mentang qaf misalnya jahar karena tebal. Contohnya banyak orang baca ihdinas siratal mustaqim, taqim. Itu jadi tebal, ya. Itu secara hukum dia salah karena tatkala dia kasrah menjadi tipis. Jadi ihdinas siratal mustaqim, taqi biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ainnya tawassul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, hati-hati jangan sampai qalqalah. An'amta 'alaihim. Layin, tempat layin ya. Jadi enggak baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak. 'Alaihim kasrah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdub. Ya, rafwa mengalir aja, tidak qalqalah. Jangan membaca ghairil maghdub. La, ghairil maghdub. Menyambung ke qad. Istiqalah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Ghairil Maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sedikit rafahnya di bawah. Ghairil maghdub. Coba. Ghairil maghdub. Nah, segitu ya, langsung pindah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita perbaiki sedikit enggak ada Ghairil maghdubi 'alaihim. La, ghairil lain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, itu berwarga ya. Berubah hurufnya satu, bisa berubah arti. Yang lain? Mungkin yang terakhir. Cukup? Apa? Gimana? Ada Rom. Ya. Di? iya karena Ya. Jadi suara rom itu sebenarnya menegaskan. Iya, sama dengan tatkala kita mengaplikasikan mad lazim mutsaqqal harfi dengan mad lazim mutsaqqal kalimi. Contoh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin, la dallin. Ada naik, dia dada dulu langsung naik karena itu menunjukkan dia menjadi mutsaqqal, akan menunjukkan bitasydid. Sama, fa idza ja'atis فإذا جاءت الطامة الكبرى ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. Jadi itu ada apa namanya lazam atau dikatakan untuk bisa mengambil ancang-ancang untuk bisa menentukan di panjangnya dan bertemu dengan huruf tasydid. Jadi mustaqalnya di huruf, bisa mustaqalnya juga di apa namanya kalimah atau di kalimat, insyaallah. Baik, ada yang lain? Apa? Istitolah tadi yang berubah besar. Ya? Istitolah. Istitolah. Kenapa? Hurufnya yang pas harus Di huruf dad. Ya. Jadi dad memanjangnya saja. Walam sifat yang hanya dimiliki oleh dad, ya, itu istitolah. Jadi ada sifat kalau kita lihat semua huruf mempunyai lebih dari 3-4 sifat, ya. Akan tetapi ada 2 sifat yang dimiliki dua huruf hijaiyah yang tidak dimiliki huruf yang lain. Pertama ra, takrib. Tidak ada yang bertakrib selain ra, bergetarnya itu, ya. Dan yang kedua adalah dad, istitolah, yang mengalir atau dia suara yang menempel sambil seperti mengalir alami gitu saja dan tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Maka nanti ada yang diddun, yang berlawanan, atau ghairul diddun, yang berlawanan dan tidak berlawanan. Contohnya misalnya syiddah berlawanan dengan layyin. Ya, jadi tegas ada yang lunak, ya. Hamas ada yang jahar. Dia desis, ada yang tidak boleh dengan suara desis, ya. Jadi ada lawanan, ada yang berlawanan dan tidak. Sedangkan yang istitolah dengan yang takrir hanya dimiliki dua huruf itu saja, yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Nah, nanti istitolah itu memang harus dilatih saja, ya. Bo, ya, sama dengan gunnah di rohwah, ya, rohwah di huruf gha. Baik, cukup. Ya, sudah jam 8 lebih 5 menit. Kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk bisa beribadah ditinggalkan di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita bertemu dengan Muharram di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tetap bersama-sama baca وآخر حديث وعن كل تقنيات الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم تقبل حاجاتنا. اللهم تقبل من كل
تقضي حاجاتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا هذا الليل ارحمنا هذا الشهر المحرم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل لكل دعاءنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعل لنا وأولادنا من عبادك الصالحين خصوصا في علوم القرآن والحديث والتفسير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.